Puji Tuhan, Shalom, Shalom. Saya percaya malam hari ini kita tetap di tempat ini, kita mengikuti live streaming ini dengan hati yang haus akan Tuhan, dengan hati yang rindu akan Tuhan, dengan hati yang mau berjumpa dengan Tuhan. Success people. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami malam hari Tuhan. Dalam ibadah Cirebon Revival Center kami percaya kami bisa mengalami Tuhan, kami bisa merasakan Engkau hadir dalam setiap dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Engkau kehadiran Tuhan tidak bisa kami berada di ruang di tempat dimanapun kami berada, tapi kami percaya dimanapun kami berada Engkau hadir, Engkau nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah Cirebon Revival Center hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap mau memuji Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Success people. Ya, kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh ajaib Tuhan, Kau segala dalam hidup kami.
Engkaulah perlindungan kami Tuhan Yesus. Kami tidak pernah takut dengan apapun yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Engkaulah kekuatanku.
Engkaulah sukacita kami. Mari Bapa, tolongi kami Tuhan. Kami butuh kekuatan yang daripada-Mu. Kami tahu di dalam kami ada Roh Allah. Biar Tuhan terus tolong kami supaya kami dimaksimalkan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Berkati firman-Mu, urapi firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran pasti memerdekakan. Amin. Kami sambut Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Apa kabar malam ini? Semua yang dahsyat, luar biasa dari Tuhan sedang terjadi dalam hidup kita. Baik saudara yang ada di rumah ya, kita malam ini ibadah CRC. Saya harap kita tidak sambil santai, tapi kita serius beribadah. Ya, kita pakai baju yang rapi, kita menghormati hadirat Tuhan, kita ikut tadi memuji menyembah, dan ini waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengutip firman Tuhan malam ini yang terambil dari Injil Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Bunyinya begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus memberikan dua perumpamaan. Dua macam dasar, judulnya dua macam dasar. Yang pertama, orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, dan orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita hari-hari ini harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Karena hari-hari ini dunia sedang digoncang. Tetapi orang-orang yang berakar di dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, dia pasti akan kuat. Seperti tadi, ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Biar kita mendirikan rumah kita di atas batu karang yang teguh. Amin. Rumah rohani kita di atas batu karang yang teguh. Sehingga apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kita tetap kokoh karena kita tertanam atau ditanam di atas batu yang kokoh itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6, mari kita lihat Kolose 2 ayat 6. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Ya. Ayat 7. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini benar-benar hari-hari pemurnian, hari-hari di mana goncangan sedang terjadi di mana-mana. Banyak orang pasti sedang kebingungan, sedang ketakutan, sedang kekhawatiran. Nah, inilah waktunya bagaimana kita selama ini datang ke gereja, beribadah, menyanyi. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara ya, yang aliran karismatik kan kalau nyanyi kan, waduh, luar biasa saudaraku ya. Di gereja kita menari, kita melompat. Nah, sekarang tarian kita, lompatan kita itu diuji. Iya. Iya. Tadi kita nyanyi itu enak banget saudara. Coba di D ya, di D kalau saya di D. Ya. Saya pengen nyanyi saudara. Udah lama saya bawa ketiga Bapak. Saya percaya saudara banyak kuotanya. Coba deh. Bahwa Tuhan juga. Sorry. D. Dialah segalanya, Dia bagiku.
terbiasa dengan kekuatan kita, dengan sukacita yang kualitasnya rendah Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini di masa-masa goncangan seperti ini, ada pandemi virus COVID-19, kita tetap melihat bahwa waduh, Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya, hari-hari seperti ini semua ya di seluruh dunia saudaraku sedang mengalami masalah ini. Tapi coba kita lihat ya, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dahsyat loh, kita bisa rasakan itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tetap teguh ya, apa tadi dikatakan di dalam, hendaklah kamu berakar. Ya. Jadi berakar. Ya, ibarat pohon itu berakar, Saudara. Saya masih ingat dulu ya, Pak Agung pernah berkhotbah tentang pohon korma. Yaitu kalau ditanam itu terus ke bawah, dia nggak langsung tumbuh kan, seperti ditimpa lagi begitu, terus ternyata dia berakar ke bawah. Nah, kadang kehidupan kita orang percaya sepertinya Tuhan tidak kelihatan, sepertinya Tuhan tidak menolong kita. Tetapi saudaraku, justru di situ kita tetap berakar. Amin. Ya, banyak merenungkan firman, banyak membangun hubungan dengan Tuhan, banyak berdoa. Nah, di situ nanti Bapak Saudara kita kan, orang lain sedang tergoncang, tapi kita kok tetap tenang. Orang bilang, kenapa kamu tenang? Karena ada Yesus di dalam saya. Amin. Ada Christ in me. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Kolose 1 ayat 26 kan dikatakan begini, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 7 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, ini lebih besar. Kristus ada di dalam kamu. Itu kalau bahasa Inggrisnya Christ in you, Christ in me. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kalau kita khotbah Christ in me atau menghidupi Christ in me, pasti dahsyat. Nah, saya Bapak Ibu sedih ya melihat ini. Saya belakangan ini banyak merenung. Tadi pagi saya sebenarnya merenungkan ini firman Matius 7. Ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang hal pengajaran sesat. Kemudian agak meremeh itu di ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya kan, dikatakan sama Tuhan Yesus perumpamaan ini. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Nah, sekarang kita ngomong Christ in me, tapi yang keluar dari kita kebencian, sakit hati, dendam, marah kalau kehendak kita tidak terpenuhi. Nah, menurut saya Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus juga tidak pernah paksa orang. Jadi mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang terhubung dengan live streaming malam hari ini, dimanapun saudara berada, mari kita kembali melihat kekristenan kita, melihat keimanan kita. Jangan-jangan kita hanya berliturgi selama ini. Kristus itu tidak nyata, atau Kristus ini hanya semacam fantasi, semacam pikiran, semacam pengetahuan kita tidak alami dalam hidup kita. Saya ditegur oleh Tuhan. Saya mulai merasakan hati-hati kamu jangan terjebak. Jangan terjebak, karena ini masa goncangan akan kelihatan. Kamu dibangun di batu karang yang kokoh atau dibangun di atas pasir. Hanya berkoar-koar dari mimbar, tetapi spirit yang ada di dalamnya itu spirit sakit hati, spirit kekecewaan. Itu mah bukan bangunan Kristus, itu bukan batu karang yang teguh, bukan Christ in me, bukan Christ in you. Kristus ya begitu. Malam ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, terkhusus jemaat di Cirebon, di Tegal, mari kita mau kembali melihat, mengintrospeksi, melihat kekristenan kita. Amin. Benar gak ada Kristus di dalam kita?
Waspadalah, di ayat 15 maksudnya begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya kan? Waduh, hari-hari ini saudara saya juga takut. Iya, jangan sampai saya dibilang nabi palsu. Tapi saya belajar terus Bapak Ibu Saudaraku. Belajar. Dari dulu saya kalau khotbah, ya, saya selalu mengungkapkan apa yang menjadi kelemahan saya. Apa yang menjadi ini, saya tidak malu-malu karena saya memang jelek. Tetapi saudara juga bisa melihat apakah saya ngekepin jemaat ini? Enggak. Apakah saya paksa saudara bawa uang persembahan? Enggak. Bahkan kadang saya tolak. Saya pernah ngomong berkali-kali, kalau kau membawa amplop persembahan baik berpuluhan atau apapun, hatimu gak beres, lebih baik bawa pulang, karena itu korban akan jadi bau busuk. Ya. Dan kalau saudara sudah tidak betah di gereja ini, dari dulu saya sudah bilang, sebelum masa pandemi, saudara silakan pindah ke gereja lain. Saya begitu kan. Tidak ada genggam jemaat. Orang saya digenggam sama Tuhan. Dan jadi najis di dalam jiwa saya kalau saya ngekepin jemaat. Kita mau menjadi pelayan Tuhan yang murni deh. Amin. Hanya membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Jangan cuma ngomong membawa jiwa kepada Kristus. Mari kita buktikan. Jangan ada ketakutan. Ini waktunya kita mau dimurnikan. Amin. Dan saya sudah ngomong sama istri anak saya. Kalau memang Tuhan tidak mengendaki lagi kita jadi kepala, siap. Hidup kita di dalam Tuhan. Kita juga datang dari Jakarta dulu 18 tahun yang lalu. Tidak ada yang support. Tidak ada yang ini. Kita melangkah dengan iman. Kita buktikan kita orang beriman. Makanya saya paling gak suka kalau kita mengandalkan manusia. Itu juga Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Udah mengandalkan manusia, menjilat, itu Tuhan paling benci. Jadi najis orang yang begitu. Tapi kalau kita benar-benar mengandalkan, kita buktikan. Yang menjadi kebanggaan kita, yang menjadi sukacita kita, hanya Tuhan. Amin. Dan sekarang Tuhan mau bersihkan kita. Baik pendeta maupun jemaat, mau dibersihkan. Jangan ada berhala-berhala. Yes. Di dalam jiwa kita. Jujur, kadang-kadang nih, yang jadi kebanggaan saya pendeta. Yang jadi kenyamanan saya punya jemaat. Yang menopang hidup saya. Sekarang kagak, aku yang menopang hidupmu. Amin. Semua ini diizinkan supaya belajar kamu pendeta Fredson mengandalkan aku. Karena sudah mulai timbul nih kesombongan, kenyamanan. Waduh, ngeri. Nah, itu sudah bukan bangunan Kristus lagi. Tapi kalau khotbah Christ in me, tapi dalamnya penuh kebusukan, penuh kebencian, penuh kepalsuan. Nah, mari malam ini kita mau bangun kekristenan kita dengan dasar yang benar. Amin. Yaitu apa? Mau melakukan kehendak Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena ayat 20 bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Allah itu apa? Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ternyata kehendak Allah, pekerjaan dikehendaki Allah itu percaya. Amin. Percaya. Iya Pak, kita jemaat sama di rumah percaya Pak. Percaya, kita sering nyanyi, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku, menyembuhkanku. Bukan percaya seperti itu. Ya. Kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita siap ikuti jejaknya, melakukan kehendaknya. Amin. Berarti percaya kita ada isinya. Karena hidup kita berarti sudah dimiliki Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bukan karena
perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Kalau kita dengar diselamatkan, kata selamat itu bukan hanya terhindar dari api neraka. Selamat artinya hidup berkualitas. Selamat artinya dikembalikan kepada rancangan semula. Kalau masuk surga apa Pak? Buah dari keselamatan. Ya tapi Pak, kita kan bukan karena perbuatan baik kita. Ya kalau kita tahu kita diselamatkan oleh kasih karunia, berarti hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita milik Yesus. Berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Dia sudah bayar kita lunas. Kita berhutang kepada Allah. Bukan berhutang hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Artinya kita sekarang harus hidup menurut roh. Kualitas hidup kita tinggi sekali. Amin. Bukan hanya berbuat baik, tetapi sempurna. Waduh, Bapak Ibu, berarti kekristenan itu tidak mudah ya? Oh, memang tidak mudah. Wah, ini khotbahnya Pak Preston Taurat, padahal Tuhan sudah ini, kita tinggal enak nikmati Tuhan itu baik. Yes, saya percaya. Jangan diragukan kebaikan Tuhan. Dosamu sebesar apapun, Dia tetap Bapa yang baik. Amin. Tetapi dari satu sisi kita juga harus mengerti ada bagian kita sebagai orang yang sudah ditebus. Ada tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah ditebus. Nggak boleh lagi hidup sembarangan. Kita harus hidup menurut si penebus. Karena hidup kita sudah menjadi milik si penebus. Untuk itu malam ini Bapak Ibu, mari kita mau bangun hidup kita di atas dasar batu karang yang teguh ini. Biarlah Kristus yang menjadi dasar iman kita. Iman seperti apa? Ya kan Pak, kita sudah percaya. Kalau cuma percaya, setan-setan pun percaya. Mari kita lihat Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19, setan juga percaya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Kalau percaya kita hanya percaya saja, tidak ada isinya, ya sejajar dengan percayanya setan. Percaya kita harus ada isinya. Amin. Dari situ nanti Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan kita akan hidup di situ. Sehingga itu akan menjadi gaya hidup kita. Kita akan terus memilih yang baik. Kita akan terus memilih yang kudus. Ada dua pilihan. Kita yang memilih. Ya. Itu pilihan kita. Mau hidup kudus itu pilihan. Mau hidup tidak kudus juga itu pilihan. Tergantung kita. Tapi biasa apa yang ditabur itu dituai. Nah kalau kita mengerti Bapak Ibu Saudaraku, kita mulai takut dan gentar akan Tuhan. Kita mulai, waduh, ternyata hanya Tuhan segalanya. Kalau bukan Tuhan, aku nggak bisa. Ayo, saya ingin mengajak saudaraku yang ada di rumah, andalkan Tuhan. Kita nggak tahu ke depan apakah kita masih sama-sama terus atau kita nggak tahu. Ya. Hidup ini misteri. Ya. Kapan kita mati kita juga nggak tahu. Tapi dari sekarang kalau kita udah tahu bahwa kekuatan kita ada di dalam Yesus, teruslah di dalam Tuhan. Nah sekarang kita periksa, jangan ngaku-ngaku Christ in me, jangan ngaku-ngaku dan jangan bilang Christ in you. Masa Kristus kepahitan? Masa Kristus mengungkit-ungkit? Kalau kita ada berbuat baik sama orang, Tuhan Yesus nggak pernah ngungkit. Saya pun mengintrospeksi diri, waduh masih banyak yang salah. Tadi ada dulu bekas saya bina, anak rohani lah, nah sekarang sudah menjadi gembala juga di sinode yang lain. Tadi telepon saya, ngobrol panjang lebar ya. Saya bilang enggak, itu semua karena Tuhan, bukan karena saya. Iya kalau enggak Pak Fredson dulu ini saya enggak. Tuhan Yesus. Dan saya nggak boleh punya hati. Iya gara-gara gua, kalau nggak ada gua lu nggak bisa. Saya nggak boleh begitu. Itu kesombongan. Dan itu menjadi Tuhan. Ingat spirit Lucifer tuh ya begitu. Biar kita terus belajar mengenakan spirit Kristus. Amin. Yang rendah hati. Ini waktunya Bapak Ibu. Ini waktunya. Dimanapun kita berada. Kita mau belajar ini. Jangan sampai saya takut.
Jangan sampai saya khotbah-khotbah tapi spirit saya ini spirit gak beres. Ya, makanya kan tadi dibilang ya, Matius 7 tadi itu ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada menyamar seperti domba, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Jangan sampai saya ini gembala kelihatannya baik ya, peduli, ini ngasih sembako, ngasih sumbangan. Ada yang sakit saya layani, saya doakan. Tapi di dalam saya jahat. Saya pengen gereja ini besar, saya pengen gereja ini uangnya banyak, tapi bukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan saya, untuk kenyamanan saya dan keluarga saya. Ini jahat. Maka saya gak mau. Saudara jemaat BFA Cirebon yang di Tegal yang mendengarkan kebenaran ini, banyak berdoa. Apa rencana Tuhan bagi masing-masing kita ke depan? Amin. Bukan saya pesimis, saya nggak tahu semua Tuhan yang atur, kita ikutin Dia. Kita nggak ada yang bisa menyombongkan saya nanti mau begini, habis ini saya nggak bisa. Barangkali dalam waktu dekat di antara kita ada yang mati duluan. Mau apa? Jadi udahlah sekarang masa-masa begini lebih baik mempersiapkan diri baik-baik dan bangun benar-benar kehidupan kita di atas batu karang yang teguh. Amin. Saya maaf bukan nakut-nakutin. Selesai ini mungkin selesai. Saya nggak tahu ada apa lagi nih. Karena memang dunia ini mau digoncang. Habis itu baru digulung, dihabisin. Kalau nggak begitu Alkitab bohong berarti. Saya pelajari Alkitab begitu. Dunia ini akan berakhir. Dan kita orang yang percaya sudah disediakan tempat. Kenapa Pak? Kalau khotbah selalu ngomong tentang kematian, bukan ngomong tentang pemulihan ekonomi supaya masa depannya baik. Iya, tetap nanti kita akan bekerja bersemangat. Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Saya mau tanya, sampai kapan? Jangan mencintai dunia ini, jangan mau nyaman di bumi ini. Berapa hari lalu saya dan istri kunjungan ke salah satu jemaat dan di perumahan elit. Kita lihat satu rumah. Saya waduh bagus juga nih rumah nih. Bagus nih kalau kita, saya bilang jangan. Saya nggak mengingini. Nanti malah bikin kita betah hidup di bumi. Nggak usah. Kita sampai sekarang belum punya rumah. Tinggal aja gereja. Kalau gereja ini selesai tahun depan ini, udah nanti kita cari kontrakan. Tenang. Yang penting kita dengan Tuhan Yesus. Tuhanlah sukacita kita, bukan rumah, bukan mobil. Munafik Pak Fredson, enggak. Sama aja, naik mobil mewah, sama-sama nyampe. Mari kita menikmati Tuhan. Ini waktunya sebenarnya kalau kita mau peka nih ya, kalau kita mau peka Bapak Ibu ya, jemaat Tuhan yang ada di rumah, kalau kita mau peka, kita tuh nggak pernah menikmati Tuhan. Iya Pak, saya menikmati kok. Saya kawannya Bapak nangis hadirat ya. Sekarang saya balik. Apakah Tuhan menikmati hidup kita? Kalau irama di dalam jiwa kita ini duniawi, nggak bisa dia. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Makanya harus diperiksa tujuan hidup kita ini apa. Apa yang ada dalam atmosfer berpikir kita, apa yang ada dalam perasaan kita itu diperkarakan. Baru kita mulai belajar mengikuti kehendaknya. Dia menghendaki kita semua hidup kudus seperti Dia, taat seperti Dia. Bukan mengumbar kedagingan kita, nafsu kita, mau bercinta dengan dunia, mengingini dunia dan segala isinya. Waduh, jauh sekali itu. Meleset jauh Bapak Ibu. Kalau Pak Fredson khotbah begini berarti kita nggak bersemangat hidup nih. Jadi nggak bersemangat. Tetap bersemangat. Kerjakan semua dengan baik. Selesai virus semua bisa kerja dengan baik. Tapi semua kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Ya. Sehingga kita benar-benar yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Saya mau jadi pedagang untuk Tuhan. Nah, saya mau apapun yang saya kerjakan, semua saya lakukan untuk Tuhan. Begitu kita ngumpul di gereja, ketemu di gereja, itu namanya Bapak Saudaraku.
kita mengekspresikan kehidupan kita, kredo kita, pengakuan kita, kayak tadi kita nyanyi, dialah segalanya, dia bagiku. Benar-benar hanya dia segalanya, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jangan bilang dialah segalanya tapi ada yang lain, itu selingkuh. Jangan. Biar mulai malam ini Bapak Ibu saya mengajak, ayo kita menjadi pelaku firman. Amin. Jangan bilang kita nggak bisa, semua Tuhan yang lakukan. Kita bukan robot. Kita diberi kehendak bebas, justru dari kehendak bebas Tuhan mau melihat. Tuhan mau melihat ini orang benar-benar nggak serius ya. Ayo saya mengajak kita serius yuk. Terserah orang mau nilai, oh ini pakai kekuatan dari luar, enggak. Terserah. Yang penting kita lakukan, nanti akan kelihatan buahnya. Dan Tuhan yang hakim, dia hakim yang adil, dia akan melihat kehidupan kita. Udah kita nggak usah pusing orang mau ngomong apa, mau menilai apa, nggak usah. Masing-masing akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua kita akan nanti dilihat. Oh ini, kamu ini, Istia masuk, Isabtian masuk, Thomas masuk semua. Oh ini siapa nih? Nggak ada model aku nih di dalam orang ini nih. Maaf, sana dulu. Itu saya takut yang begitu. Saya mau mengajak malam ini Bapak Ibu, mari ya, kita mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Cari terus Tuhan. Banyak waktu di rumah, latihan. Bagaimana? Waduh, ini kok jebedit, ini jengkelin. Nah di situ buah roh itu harus hidup. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu selalu hadir di rumah-rumah jemaat. Dia hadir, Roh Kudus itu hadir. Dia melawat kita, dia menjamah kita, dia memberkati kita. Makanya saya nggak perlu harus live streaming tiap hari. Biar dia yang hadir. Dan saudara juga belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Nggak perlu harus saya doakan, nggak perlu saya harus jadi aktor, nggak perlu, kita sama aja. Ini waktunya. Kita bukan dilayani, tapi kita melayani. Amin. Ini waktunya kita bangkit menjadi dewasa. Amin. Kita dewasa, bukan lagi Pak saya tinggal bangkit, ayo semua bangkit. Amin. Tuhan maunya begitu. Bukan kekanak-kanakan terus. Nanti datang, Pak tolong saya, doain saya Pak. Saya butuh mujizat Pak. Aduh, itu kanak-kanak terus. Orang dewasa gak begitu. Yang dia cari hatinya Bapa. Amin. Hatinya Bapa tuh seperti apa, itu yang kita mau cari Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita bisa selesaikan dengan tanggung jawab. Dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat. Tanggung jawab kita di mana? Ya, contoh Pak Fredson doain anak saya pilek Pak. Oh beli ini aja obat di apotek. Nanti sembuh. Tapi dia sering pilek. Nah, berarti ibu belajar bertanggung jawab. Jangan suka mandi musim hujan, mandi di hujan. Main melulu, lupa waktu. Nah, itu namanya bertanggung jawab. Kalau diatur dengan baik, kita pasti sehat. Amin. Dan idealnya anak-anak Tuhan harus sehat. Amin. Dan juga harus kaya. Amin. Iya Pak, amin Pak. Kaya Pak. Iya, kaya itu kita yang bertanggung jawab. Pintar memanage uang, pintar mengelola uang. Bukan kita mau wah hidup sembarangan, foya-foya. Yang nggak penting dibeli, begitu uang habis datang ke gereja minta terobosan keuangan. Nah ini rusak. Ada untung baru mulai naik usaha, dipakai main judi, begitu bangkrut, datang gereja lain, Pak doain Pak, pemulihan ekonomi Pak. Ini rusak, nggak bertanggung jawab. Tapi kalau orang itu bertanggung jawab, dia tahu, aku nggak boleh sembarangan. Aku harus penuhi semua kewajiban-kewajibanku. Puji Tuhan kita Cirebon tiap bulan, begitu tanggal 1 pada tanggal 2, berpuluhan semua kewajiban kita untuk ke pusat, setor semua. Itu namanya kita bertanggung jawab. Itu namanya kita mau hidup dalam kasih karunia. Jangan memanfaatkan kasih karunia. Utang gak bayar,
Ya kan Pak, kasih karunia sekarang. Jadi udahlah, ini ya kasih karunia ya. Hidup sembarangan, ngegampangin, minjem barang orang gak dikembalikan, ya kasih karunia. Nah ini rusak. Tapi kalau kita bilang kasih karunia, kita harus tertib hidup. Amin. Ditata dengan baik supaya benar-benar selaras. Oh, kasih karunia tentu bikin kita hidup baik. Jangan selalu kita mau berlindung di kata kita kan diselamatkan bukan perbuatan baik. Kalau diselamatkan bukan perbuatan baik, terus jangan berbuat baik. Bagi orang-orang yang nggak mengenal Kristus, itu berlaku itu ayat. Bagi kita yang udah naik terus kita, Amin. naik level terus iman kita. Di situ Tuhan akan melihat. Saya mengajak saudara yang ada di rumah. Ini waktunya. Jangan nunggu nanti Pak, jangan santai, ini waktunya. Amin. Barangkali minggu depan Tuhan Yesus mau datang. Kita nggak tahu. Untuk itu ayo malam ini semangat ya. Amin. Amin. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudaraku. Saya pengen, saya rindu kita kumpul kembali di tempat ini. Tapi ternyata Tuhan menguji semua kita. Oh ternyata sukacitamu kalau kumpul ya. Ternyata sukacita kamu kalau ramai di gereja kumpul, kamu bisa jadi aktor di atas mimbar. Semua orang memuji-muji kamu. Hah? Ampun Tuhan Yesus, saya minta ampun. Aku harus banyak bebenah diri. Dan tidak mudah loh. Tidak mudah kalau itu udah karatan di dalam ini. Tidak gampang. Mulut saya boleh berkata, Engkau sukacitaku Tuhan. Tapi, waduh. Tapi sekarang dilatih sama Tuhan, harus peka, ikuti kehendaknya. Amin. Ikuti kehendaknya, dia lagi lihat, udah. Bukan berarti kita nggak saling ini lagi. Kita suka kumpul, bagus. Tapi ternyata Tuhan lagi pengen kumpul kita dengan dia satu persatu di rumah kita. Tuhan lebih kepengen kita harus menikmati dia di rumah. Dan dia juga menikmati keluarganya Pak Iwan, keluarganya Pak Thomas, keluarga saudara masing-masing, Bang Okta di rumah. Ya siapa, semua kita jemaat, dia pengen saudaraku, masing-masing kita. Nah untuk itu, ayo malam ini saya mengajak di dalam gini, hidup itu firman. Kristus itu seperti apa Kristus hidup? Jangan cuma pintar ngomong Kristus hidup begini. Ya, hidupi dia. Di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus akan mengajarkan kita. Kamu gak boleh begitu. Pendeta Fredson, jangan sombong. Ya Tuhan, saya minta ampun, saya salah. Saya masih suka menghakimi orang Tuhan. Saya minta ampun. Dibenahi terus. Saya kadang jujur masih ada kepahitan, ada kecewa, ada ini. Dibenahi terus itu. Kalau enggak dibenahi, jangan ngomong Kristus ini karena Kristus enggak begitu. Saya enggak pernah baca di Alkitab saudara, di Injil ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, enggak pernah baca saya suatu kali Tuhan Yesus duduk di tepi pantai Danau Galilea sambil main kuku, stres, ngelamun, nggak pernah baca. Terus dia menyalahi muridnya gara-gara Petrus nih, gara-gara Yohanes nih. Nggak pernah dia begitu. Dia tetap kuat. Makanya di gereja ini sudah dari dulu ada orang mengkhianati saya. Ini tahu-tahu pergi ini. Enggak, saya jawab saya. Silakan. Ya kamu milik Tuhan. Silakan. Kamu mau bikin gereja sendiri mau ini silakan. Jiwa saya harus tenang. Tuhanlah sukacita saya. Amin. Saya lakukan bagian saya dengan Tuhan. Silakan masing-masing. Nanti kita pertanggungjawabkan di sana nanti. Untuk itu malam hari ini, mari saudaraku, ini zaman goncangan. Jangan sampai kita kelibas. Tapi biarlah kita menjadi pribadi yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Karena firman-Nya yang kita pahami dengan benar, firman-Nya yang kita mengerti dengan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dimeteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Amin. Biar kami memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang besar seperti hati-Mu. Belajar mengenakan pikiran-Mu, perasaan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Diberkati jemaat-Mu dimanapun berada, di Cirebon, di Tegal, dimanapun yang mendengarkan live stream ini. Tuhan berkati kami, teguhkan iman kami. Kami minta Tuhan tambahkan iman percaya kami. Sembuhkan Tuhan penyakit di dalam kami, penyakit kesombongan, penyakit kebencian, penyakit iri, penyakit dengki. Itu virus yang mematikan rohani kami. Malam ini kami mohon Tuhan di dalam nama Yesus,
Kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami, melawan kami. Amin. Biar kami mulai belajar hidup melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh dinikmati oleh Tuhan. Kalau di Matius 7 tadi Tuhan, aku tidak mengenal kamu, karena Tuhan tidak bisa menikmati hidupnya. Malam ini kami mau hidup kami boleh dinikmati oleh Tuhan. Ya. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang ada dalam kami. Dan kami terus mau bangkit menggerakkan hati kami. Amin. Kami terus mau berjuang untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami minta biar belas kasihan Tuhan turun atas jemaat yang sakit, disembuhkan Tuhan, dipulihkan. Amin. Dan kami tak percaya bahwa Engkau pasti memelihara kami, Amin. menolong kami dan menolong kami. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya minta waktu beberapa saat pengumuman. Besok ada doa fajar jam 5 ya. Saya mengajak yang di rumah kita doa fajar ya. Siapkan handphone saudara, dicas dulu malam. Besok kuota semua, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Paling setengah jam ya, kita menerima berkat embun pagi, kita menyembah Tuhan pagi-pagi. Dan hari Minggu kita ada ibadah juga live streaming jam 8.30 di tempat ini. Dan minggu-minggu seterusnya Bapak Ibu banyak doa di rumah. Amin. Banyak doa di rumah. Saya lihat ada sebagian jemaat tidak ikut lagi live streaming kita, tapi ya nggak apa-apa, silakan. Di mana saudara bertumbuh, ayo silakan. Ya, yang penting Tuhan kita satu, Tuhan Yesus. Nggak usah saling mencela, nggak usah saling nggak usah, karena hanya Tuhan yang benar. Kita masih salah, kita masih belum ini saudara ya, belum ada yang sempurna. Mari tetap saling mendoakan, jangan saling memfitnah, saling menghina, nggak usah ya. Ya saudaraku, yang Pak saya mas sekarang lebih enjoy sama ini, khotbahnya bagus Pak, silakan Bapak Ibu, kita tetap saudara dalam Tuhan. Ya, tetap saudara. Aliran apapun, mau saudaraku dari GKI, dari Katolik, dari HKBP, dari GPIB, kita saudara dalam Tuhan. Amin. Ya, ya. Mari sama-sama, yang penting kita buktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mau berbuah di dalam Kristus. Amin. Itu aja. Tadi Gideon dan Daniel sudah mengikuti sidang proposal. Ya, mereka berdua saudaraku baru selesai tadi jam berapa tadi? Jam 8 dari tadi pagi. Ya, dan mereka mulainya sore. Dan besok saya kebagian saudara. Besok saya jam 12 siang bagian saya makanya belajar terus saudaraku, banyak kekurangan-kekurangan, dan saya mohon juga dukungan doa dari saudara supaya semua berjalan dengan baik. Amin. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, kita mau terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua malam ini, besok kekal sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita semua di awan kemuliaan. Dalam nama Yesus, mari yang percaya berkata, Amin.